Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tamir Masjid Riyad Telaga Kahuripan, Ustadz Muslih Taman. Yang saya hormati para asatidz di lingkungan Telaga Kahuripan dan hadirin yang semoga kita senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia. Tentu utamanya adalah karunia iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena dua karunia terakhir jarang sekali kita sadari, ya. Seperti Rasulullah katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Kata Rasulullah, dua kenikmatan yang sering kali kita lupakan itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita sehat, kita pengennya jalan-jalan ke mall gitu kan, wisata, tapi melupakan masjid, melupakan sholat berjamaah. Begitu juga ketika waktu luang, kita seringkali disibukkan dengan hal-hal yang kaitannya tidak ada dengan ibadah. Nah, maka patut kita syukuri pagi ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salam semoga senantiasa Allah limpahcurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umatnya termasuk kita insyaallah yang senantiasa melakukan terus-menerus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang juga mungkin patut kita syukuri bahwa pagi ini kita dapat sholat subuh berjamaah untuk menjemput ridha Allah dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah janjikan melalui hadis Rasulullah SAW, man shalla sholata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah salah satu cara kita untuk beribadah pada Allah dan menjemput jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya mencoba sharing tentang 4 hal yang menjadi kategori manusia berdasarkan materi dan rohaninya. Sebelum masuk pada materi, saya ingin bercerita. Biar semangat Pak ya, pagi-pagi saya buka dengan cerita. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang raja yang, kalau raja itu kan pasti penuh kemewahan ya. Makanannya pasti 4 sehat 5 sempurna. Tidurnya pasti di tempat tidur, di kasur yang empuk. Banyak penjaga, banyak pelayan, dan kemewahan dunia lainnya. Tapi suatu hari raja ini kelihatan merenung, gelisah, susah tidur, susah makan. Raja pun bingung, apa yang terjadi pada diri dia itu sebenarnya. Makanan padahal seperti biasanya, tersaji dengan enak. Tapi perasaan kok tidak enak makan itu. Tidur pun gelisah. Kayaknya kesel aja hidupnya itu kan. Suatu ketika saat dia pagi mencoba melihat kebun di istana, dia melihat ada seorang tukang kebun datang dengan wajah yang ceria, muka kelihatan ceria, pokoknya kelihatan happy lah kira-kira. Diperhatikan orang itu, kok bisa gitu? Orang itu bahagia kok saya tidak. Pun demikian ketika sore, ketika orang itu pulang, raja memperhatikan dia pun pulang dengan ceria, pulang dengan penuh bahagia. Diperhatikan juga dari pagi, siang, sampai sore sepertinya orang ini bahagia terus. Tapi kenapa saya tidak bahagia, kata raja itu.
Nah kemudian dia bertanya pada seorang penasehat, ini apa yang terjadi dengan saya dan apa yang terjadi dengan dia, kata raja itu. Saya gelisah, sementara tukang kebun itu kok gembira. Saya yang banyak uang, yang banyak harta, tapi kok saya gelisah. Sementara tukang kebun itu yang ya mungkin gajinya sekian-sekian gitu kan, jauh di bawah UMR mungkin, tapi kok merasa gembira. Apa yang terjadi? Terus apa kata penasihat itu? Kata penasihat itu karena faktor 99. Wah, apa itu 99 itu? Oke, kata penasihat itu, begini raja, nanti malam siapkan uang emas, koin berjumlah 99 koin. Oke, siap, kata raja itu. Minta prajurit mengantarkan uang itu ke rumah tukang kebun tersebut. Lalu kita lihat responnya besok pagi, apa yang terjadi dengan tukang kebun tersebut. Ya siap, kata rajanya. Kemudian disiapkanlah koin 99 koin itu. Penasihat kemudian mengatakan pada prajurit yang akan mengantarkan koin itu, kata penasihat, kasihkan uang 99 koin ini ke tukang kebun si A. Tapi bilang ke dia, ini uang koin dari raja sebagai hadiah buat kamu, berjumlah 100 koin emas. Diantarkanlah uang itu ke tukang kebun itu. Diketok pintunya, ketika dibuka, ini ada hadiah dari raja berjumlah 100 koin emas. Terima. Oh ya, terima kasih, kata tukang kebun itu. Lalu pulanglah si prajurit itu. Apa yang terjadi? Dia kemudian panggil semua anak-anaknya, panggil istrinya, ayo kumpul, kita dapat hadiah dari raja. Kita hitung semua koin ini, betul nggak nih 100? Dihitung 1, 2, 3, 4, terus mentoknya 99 koin. Wah, ada yang salah nih, katanya 100 kok 99, nanti bilang kayak gitu kan. Ulang lagi, dihitung lagi dari awal, 1, 2, terus 99 juga. Sampai 5 kali dia hitung, jumlahnya pun 99. Kata tukang kebun ini gimana? Gak mungkin raja bohong, ada yang salah dengan koin ini, mungkin jatuh di jalan. Nah, maka malam itu si tukang kebun itu menyusuri jalan dari rumahnya ke istana itu, mencari satu koin yang hilang itu. Dicari itu sampai subuh dia nggak ketemu satu koin itu. Nah kemudian pagi harinya ketika dia masuk kerja ke kebun, penasihat dan raja sudah siap memperhatikan mereka dia di kebun. Kata penasihat, raja, tuh tukang kebunnya datang tuh. Kita lihat. Tukang kebun itu datang dengan lesu, lemes, gak ceria, gak bahagia seperti biasanya. Raja bingung, kok bisa? Padahal semalam udah kasih uang 99 koin, tapi kok sekarang paginya gak ceria, lemes. Kenapa, ada apa? Kata penasihat itu apa? Kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak hal, tapi seringkali kita mencari satu hal yang tidak kita miliki. Itu masalahnya. Kita punya banyak hal yang ada dalam rumah kita, ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita mencari satu hal yang sebetulnya bukan kita miliki. Nah, ternyata faktor kebahagiaan itu, kata penasihat raja, adalah letaknya di bagaimana cara kita bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Itu kira-kira. Kata raja, oh ini ternyata poinnya. Terima kasih penasihat. Ternyata saya tidak bahagia itu karena saya kurang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Baik, kita sekarang masuk ke materi ya. Semoga kisah ini paling tidak jadi pembuka Pak ya. Jadi kalau zaman kita kecil kisah sampai kita tidur, ini menjelang kita buka mata dikasih kisah. Nah, terkait 4 kategori manusia. Keluar ya? Oh iya. Ini terkait dengan kebahagiaan yang tadi saya ceritakan itu. Dalam keseharian kita ada satu doa yang sering kita ucapkan, dan ini adalah doa yang Rasulullah SAW, salah satu doa yang paling sering beliau lafalkan, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dalam bahasa kita itu disebut sebagai doa sapu jagat. Kenapa disebut dengan doa sapu jagat? Karena doa itu jawami'ul kalim. Doa itu mencakup semuanya. Meminta kebaikan yang ada di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat. Kebaikan ini kalau kita samaratakan berarti meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, terkait hal itu Syekh Imam Az-Zabidi di Ittihaf As-Sadil Muttaqin itu syarahnya Ihya Ulumuddin, beliau mengkategorikan ada 4 hal manusia berdasarkan materi dan rohani. Kita bisa lihat di bagian sini. Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang ketiga syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dan yang keempat adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini urutannya saya balik-balik ya. Jadi memang kalau piramida itu kan yang paling utama itu capaian kita yang paling penting. Capaian kita yang ingin kita capai itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua mungkin sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang ketiga itu syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang pertama ini sa'idun fid dunya, karena urutannya ini adalah urutan piramida. Jadi ini urutan ideal. Tapi akan saya mulai dari urutan yang standarnya manusia. Rata-rata manusia adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ini yang jarang kita sadari. Seseorang itu ada kelompok yang dia bahagia di dunia tapi dia sengsara di akhirat. Dia bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Nah, kategori ini termasuk kaum hedonis yang kehidupannya itu penuh dengan hura-hura, foya-foya, dan hawa nafsu belaka. Meskipun itu keinginan kita Pak ya, lahir bahagia, remaja foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Itu kan idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya orang justru terjebak di sini. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Mereka merasa bahwa kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka ketika di dunia itu adalah hasil akhir, bahwa nanti di akhirat pun dia akan bahagia. Mereka tak takut berbuat maksiat. Mereka korupsi, berbohong, menindas orang lain, melakukan kecurangan, berbuat maksiat, dan terus menerus. Nah, ini seringkali kita tidak sadari bahwa Allah memberikan kepada kita suatu momen di mana kita terjebak pada istidraj, pada hal yang kita kira itu adalah karunia dari Allah, padahal itu sebenarnya adalah jebakan buat kita. Ini adalah ujian sangat besar. Jadi kalau Allah berikan ujian itu pada kaya dan miskin, kita sering diuji oleh Allah pada kemiskinan, maka sesungguhnya manusia seringkali tidak lolos ketika diuji dalam keadaan kaya. Seringkali seperti itu. Kita kerja di tempat yang enak, mendapatkan gaji yang sangat luar biasa besar, tapi ketika itu kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa sholat, kita lupa mengajarkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, mengajak mereka untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu memberikan penjelasan. Coba nanti kita lihat al-istirjraj itu ciri-cirinya diantaranya adalah pertama, seseorang melupakan ayat-ayat Allah. Kalau kita merasa sudah menyepelekan ayat-ayat Allah, kita sudah jarang baca Al-Quran, nah ini salah satu. Tapi kenikmatan itu kita dapat terus. Sehari kita dapat kenikmatan, bahkan kita berlimpah mungkin kenikmatannya, tapi kita mulai jarang ngaji. Kira seperti itu, satu. Yang kedua, dia senang berbuat maksiat. Itu
senang berbuat maksiat. Yang ketiga, ya dia merasa bahwa kenikmatan itu adalah berasal dari apa yang dia telah kerjakan, apa yang telah dia upayakan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, dia sudah lupa dengan apa yang telah Allah berikan dan dia melupakan Allah, maka itu istidraj. Dan yang terakhir, salah satu cirinya adalah kita lama tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu ciri Allah sedang menguji kita. Jadi kalau kita merasa sehat-sehat saja, nggak pernah dikasih sakit oleh Allah, ini hati-hati, Pak. Ini bisa jadi adalah salah satu istidraj, salah satu ciri bahwa kita ya diberikan ujian Allah melalui kekayaan itu. Kemudian kategori yang kedua, ini ayat yang tadi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Luqman ayat 24, numatti'uhum qalilan thumma natturhum ila 'adzabin ghalidz. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan surat Al-Ahqaf ayat 20, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Ya, memang rata-rata orang-orang yang terjebak di istidraj ini adalah orang-orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya. Kesombongan itu suatu penyakit hati yang harus wajib kita hindari. Paling tidak ada 4 pintu yang menyebabkan seorang itu jadi bisa sombong. Ini perlu kita perhatikan juga. Pertama, ketika seseorang bertambah hartanya, ziyadatul mal, hati-hati Pak. Itu biasanya orang OKB, orang yang kayak baru itu udah sombong tuh biasanya itu. Ziyadatul mal. Yang tadinya miskin tiba-tiba kaya. Atau yang tadinya kaya bertambah kaya. Itu hati-hati, itu pintu pertama untuk sombong. Yang kedua adalah ziyadatul mansib. Dia bertambah jabatannya, naik kedudukannya. Di kantor dia mulai petantang-petenteng nih, karena jabatannya naik. Yang ketiga kemudian ziyadatut ta'ah. Dia bertambah ketaatannya. Jadi orang yang bertambah taat itu juga pintu kesombongan. Jadi kalau kita melihat ada orang soleh, rajin ke masjid, bicaranya santun, sopan perilakunya, itu belum tentu dia tuh tidak punya kesombongan dalam dirinya. Karena sombong itu kan sangat tersembunyi. Ria itu kan syirik yang tersembunyi, sombongnya pun begitu. Nah, orang-orang yang terakhir itu adalah ziyadatul ilm, orang yang bertambah ilmunya, itu juga sombong, pintu sombong maksudnya. Jadi kalau orang tidak menjaga diri pada hal seperti itu, maka dia akan mudah masuk pada pintu kesombongan itu. Ya, ciri kesombongan itu kan kata Rasulullah, al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Jadi kalau kita sudah merasa nih, padahal itu benar, tapi merasa apa sih itu, tahu apa sih kamu gitu, itu udah sombong loh. Dan kemudian kita sadar bahwa kita sering menyepelekan orang lain, itu juga sombong. Berdasarkan hadis al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Dua hal itu kata Rasulullah itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, mari kita segera benahi. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia sengsara di dunia tapi dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq, wa lan yajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa yang disimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini adalah kelompok orang-orang yang sabar. Orang-orang yang Allah berikan ujian, musibah, sehingga ini bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang fenomenal yang sering kita dengar dan sering kita baca, Allah mengatakan,
wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah yang mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, inilah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang masuk kategori syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah adalah orang-orang yang senantiasa diberikan cobaan oleh Allah tapi dia bersabar. Orang-orang yang diberikan banyak cobaan, entah itu berupa cobaan musibah, malapetaka, maupun ujian ketika dia masuk dalam sebuah peristiwa kemaksiatan, maupun dia bersabar ketika dia dalam ketaatan. Kalau melihat hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan sabar itu kan ada 3 macam. Pertama, as-sabru 'alal musibah, as-sabru 'ala ta'ah, yang ketiga adalah as-sabru 'ala ma'siyah. Sabar itu ada pada tingkatan. Pertama, sabar ketika dia ditimpa musibah. Kedua adalah sabar ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga adalah sabar ketika dia masuk dalam sebuah komunitas yang penuh dengan maksiatan. Nah, itu sabar. Loh, kok taat kita harus sabar juga? Iya. Dalam keadaan taat pun kita harus sabar. Berpuasa sehari penuh kita harus sabar. Sholat pun harus sabar. Apalagi kalau sholat kita jadi makmum, imamnya baca ayat yang panjang, harus sabar, Pak. Jangan sampai kita menggerutu kan, wah ini imamnya panjang masih baca. Harus sabar. Nah, kemudian kita mengetahui ada tumakninah ketika sholat, ada jeda di antara rukun ke rukun. Itu harus sabar sholat itu, jangan buru-buru, jangan pengen cepat-cepat selesai. Nah, itu taat pun harus sabar. Dan banyak hal, mengaji juga harus sabar. Tidak mungkin orang yang tidak bisa mengaji tiba-tiba langsung pengen ngaji. Karena ada proses yang dilalui, itu harus sabar. Maka sabar ala ta'ah itu juga harus kita lakukan. Kelompok yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Nah, ini ada kelompok orang-orang yang paling rendah tingkatannya. Sudah mah dia sengsara di dunia, dia juga akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Nah, inilah kategori orang yang paling rendah. Al-Quran menyebutnya sebagai orang-orang yang merugi. Kategori ini diisi oleh orang yang miskin dalam keimanannya, sombong pula dalam kemiskinan duniawinya. Sudah miskin, sombong. Bahkan sombong dalam segala kekurangannya dan sombong dalam segala kesengsaraannya. Dalam kesempitan hidupnya mereka melupakan Allah. Tak sekalipun doa mereka panjatkan untuk mohon belas kasihan Allah. Mereka juga tak sudi menengok pada sekelilingnya. Bahkan mereka menjadikan Allah sebagai bahan olok-olok dan menuding Allah sebagai biang kerok atas segala kesengsaraan yang mereka alami. Naudzubillah min dzalik. Ada nggak kira-kira orang seperti ini? Sudah miskin di dunia, sengsara di dunia, dia juga akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Naudzubillah. Dan ada, Pak, ya mungkin dia senangnya meminta-minta, luntang-lantung, dia tidak punya upaya untuk ikhtiar, dia malas bekerja, sengsara dia di dunia karena hidupnya bergantung pada orang lain. Tapi dia juga melupakan Allah. Nah, di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, fadaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirah akbar law kanu ya'lamun.
Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Kemudian surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling pada dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang paling rendah di antara 4 kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, yang terakhir adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau sa'idun fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, ini adalah kategori atau kelompok orang-orang yang ingin kita capai. Ini adalah kelompok yang sangat ideal buat kita. Senang di dunia, bahagia di dunia, kita juga bahagia di akhirat. Inilah kategori yang kita panjatkan dalam doa sapu jagat yang saya sebutkan tadi di atas. Kelompok orang ini selalu menyandarkan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berikhtiar, dia tetap bekerja menjemput rezekinya, dia tetap menafkahi anak istrinya, dia beramal soleh untuk orang-orang di sekelilingnya, dan dia tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikhtiar dan dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang selalu mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan niat untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Nah, ini adalah kategori yang sangat ideal yang harus kita capai, yaitu orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, lalu bagaimana kita mencapai kebahagiaan yang ideal ini? Kebahagiaan yang optimal ini. Syekh As-Sa'di dalam tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafasir Kalamil Manan mengatakan kunci kebahagiaan itu ada di surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surat ini surat pendek yang sejak kecil kita hafal. Kalau anak-anak sekarang biasanya mau pulang itu baca ini dulu. Ayo kita baca surat Al-Asr sama-sama. Ini kandungannya luar biasa. Ini adalah 4 kunci bahagia. Saya tambahkan 1 di situ, karena para ulama lain juga mengatakan ada 1 tambah lagi di situ. 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Kuncinya apa? Kalau Allah mengatakan, Allah berjanji, Allah bersumpah dengan waktu, maka sesungguhnya waktu adalah sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fi makathir minan nas as-sihha wal faragh. Manusia itu kadang sering lupa ketika dia sehat dan ketika dia luang. Nah, ini waktu berjalan terus. Ketika kita sehat, ketika kita punya waktu luang, kadang kita lupa apa harus kita kerjakan. Kerjaan kantor pun kadang antar, masih malas entar. Akhirnya kemudian ketika deadline baru kita kerjakan. Dulu zaman kuliah juga begitu ya Pak ya. Saya mungkin dulu ujian nanti kita belajar ntar. Akhirnya kemudian muncul istilah SKS, sistem kebut semalam. Gitu kalau ujian baru kita buat gitu, baru belajar gitu. Ya, padahal kita punya waktu luang sebenarnya. Tapi kata Rasulullah itu 2 hal yang sering kita lupakan, sehat dan waktu luang. Nah, maka wal asri, dalam wal asri Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berjanji demi masa, demi waktu. Karena waktu ini sesuatu yang urgent tapi sering kita lupakan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kalau dipukul rata, manusia itu semua merugi. Manusia itu syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kira seperti itu. Manusia itu berada dalam keadaan sengsara di dunia dan mungkin sengsara di akhirat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq
wa tawashaw bis-sabr. Kecuali orang-orang yang beriman pertama, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqq, dan itu orang-orang yang senantiasa saling menasihati, wa tawashaw bis-sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan untuk kesabaran. Ini. Jadi pertama adalah iman. Iman yang didasari dengan ilmu. Iman yang dilandasi dengan ilmu. Karena iman tak sempurna dengan adanya ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Tentunya juga ada ilmu yang lain, tapi kalau dalam pendekatan ini ada ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i, ilmu agama itu memberikan kita peluang untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Sehingga apa yang kita upayakan, apa yang kita ikhtiarkan, kita bisa memilah apa nih kira-kira pekerjaan yang halal dan apa kira-kira kerjaan yang halal haram. Apa rezeki yang halal, apa rezeki yang halal. Itu yang bisa kita ketahui kalau kita belajar agama. Kalau kita belajar fisika, belajar kimia, matematika, mungkin belajar bahasa Indonesia, mungkin gak ketemu pelajaran ini. Tapi kalau kita ngaji, kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu Islam, agama Islam, kita akan ketemu dengan hal seperti ini. Nah, maka setiap umat Islam wajib mempelajarinya. Dalam ilmu syar'i ini kita juga akan mempelajari bagaimana kaifiyah sholat, bagaimana kita sholat, bagaimana kita niat, bagaimana kita ruku, i'tidal, sujud, ditutup dengan salam. Itu kan runtutan, itu kan kita harus pelajari, kita harus paham. Kemudian bagaimana kita zakat, hitungannya bagaimana, puasa bagaimana. Nah, kalau kita kerjakan tanpa ilmu, apa jadinya? Kita tidak bertanya, apa jadinya ibadah kita? Nah, inilah inti dari ilmu yang akan membackup keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, yajibu ayyalaba minal ilmi ma yaqumu bihi dinah. Seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama. Yang kedua, kunci kebahagiaan kedua adalah melakukan amal soleh. Bersungguh-sungguh melakukan amal soleh tersebut, maka seorang dapat mengubah ilmu yang telah dipelajarinya menjadi satu perilaku yang nyata dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Amal soleh pun harus ada ilmunya, Pak. Jadi kita beramal tanpa ada ilmu, seperti saya sebutkan tadi, sholat itu kan amal soleh juga, puasa kan amal soleh juga. Tapi kalau tanpa ada ilmunya, apa jadinya amal tersebut? La yazalul alim jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi shara 'aliman. Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, baru dia menjadi seorang alim. Kalau dalam pepatah lain kita sering mengetahui ada al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Kira seperti itu. Al-ilmu bila amalin kasamai bila kawakib. Ilmu tak diamalkan seperti langit tak berplanet atau tak berbintang. Jadi ilmu tak diamalkan, ya nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Orang sepintar apapun dia, kalau dia tidak amalkan, tidak ada artinya. Orang mengerti ilmu agama sekalipun, tapi dia tidak dia praktekkan, dia tidak bagi ilmu itu pada orang lain, juga kurang ada artinya. Nah, kemudian kunci yang ketiga adalah tawasaw bil haq, menasihati dalam hal kebenaran. Dalam konteks ini adalah dakwah, kira-kira seperti itu. Dakwah itu adalah mengajak orang lain untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang lain untuk amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah dakwah. Seorang ketika telah mengetahui kebenaran, seyogianya hendaklah ia berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya itu dengan mengajak mereka untuk memahami dan melaksanakan agama Allah dengan benar.
Oleh karenanya penting memiliki komunitas bersama orang-orang soleh, di mana kita banyak mendapatkan nasihat dan ilmu agama dan kehidupan. Ini jadi salah satu kunci kebahagiaan itu ada berkumpul dengan orang soleh untuk mendapatkan nasihat kebaikan, nasihat-nasihat agama dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari ibadah, ya kita akan bersama mereka. Kita jauh dengan ibadah, kita akan ya begitu saja. Coba kita berkumpul dalam majelis ilmu seperti ini. Kita banyak tanya dengan para asatidz yang ada di sini. Hal yang kita nggak tahu, karena nanti kita tercerahkan, kita mendapat nasihat, kita mendapat ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhi sabil ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kunci yang berikutnya adalah sabar. Wa tawassaw bis sabr. Setelah kita memberikan atau saling menasihati dalam kebenaran, maka kita saling menasihati dalam hal kesabaran. Bersabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar ada 3 macam seperti yang saya sebutkan tadi. Sabar dalam keadaan ketaatan, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan maupun menyakitkan. Takdir Allah yang menyenangkan dan menyakitkan sesungguhnya adalah ujian, maka bersabarlah. Ketika kita kaya, ketika kita dikasih karunia yang melimpah, bersabarlah. Ingat Allah. Ketika kita miskin, kita terpuruk dalam situasi yang paling rendah, bersabar pada Allah, kembali pada Allah. Seperti yang Luqman nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang dibikin itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Kemudian kunci yang terakhir adalah bersyukur. Sabar dan syukur sebenarnya adalah paket lengkap. Bukankah kata Rasulullah, ajabal li amril mu'min, kata Rasulullah, orang-orang beriman itu ajaib, orang-orang beriman itu aneh, kata Rasulullah. Ketika Allah berikan karunia, mereka bersyukur pada Allah, dan itu baik baginya. Dan ketika Allah berikan musibah kepada dia, dan dia bersabar atas musibah tersebut, dan itu baik baginya. Maka ciri orang beriman itu adalah bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah dan bersabar ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kategori iman atau kategori ciri-ciri orang beriman kata Ustadz Asnan kemarin itu kan ada 5 kalau salah Pak Agus ya kemarin yang di khotib Jumat itu. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an dia bergolak hatinya, ya kan? Itu salah satu ciri orang beriman. Nah, jadi paket sabar dan syukur itu ada paket lengkap. Ketika dia sabar, maka biasanya dia bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sebelum ditutup, saya ingin memberikan sebuah cerita, semoga jadi pencerahan buat kita. Kalau dibuka tadi di awal kita dengar kisah, nah ini kita coba kasih video. Semoga bisa. Dua 28 29 1. Gajian. Yes. Satu gajian. Silakan. Pagi, Pak. Ini gaji Anda bulan ini. Oh, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya gajian juga. Wah, 3 juta. Hah? Bayar kontrakan? Belanja istri? Perlengkapan dapur? Setoran motor? Uang sekolah anak?
pampers, susu dan bedak, bayar listrik, bayar air, servis motor, cuci kabel dan internet, keamanan, sampah. Sisa 100.000. Hah? Aduh, gimana nih nanti? Masa ada jual diskon? Baru aja dapat. Udah langsung nggak bisa nabung nih. Tapi. Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya. Oh, iya ya. Ya, ini sebuah ilustrasi yang mungkin ini juga ilustrasi kehidupan kita mungkin ya. Jadi apa yang kita upayakan 1 bulan dapat ganjaran segitu, tapi kenyataannya kok kurang juga. Nah, saya nggak tahu kalau kita kemudian tidak bahagia dengan kondisi ini, tidak bersyukur atas yang telah kita dapatkan sebagai karunia dari Allah, bisa jadi kita menjadi orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Tapi kalau kita ini anggap sebagai sebuah karunia dan kita bahagia terus dan kita tetap bersyukur pada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi ibrah buat kita semua, jadi pelajaran kehidupan buat kita, yang Allah akan limpahkan terus karunia pada kita selama kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان رسول